Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat bertatap maya kembali dengan kelas bahasa Indonesia, masih bersama Bu Asih di sini ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar, namun sebelumnya kita ingat-ingat terlebih dahulu ya pelajaran yang kalian dapatkan pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Siapakah yang masih ingat? Teks anekdot. Ya, tepat sekali. Pada siang hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Melalui kegiatan ini, kalian Ibu harapkan dapat yang pertama, menelaah struktur teks anekdot dengan penuh tanggung jawab dan rasa percaya diri. Yang kedua, kalian Ibu harapkan dapat menelaah unsur kebahasaan yang ada di dalam teks anekdot. Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint mengenai teks anekdot. Sambil menunggu Bu Asih presensi ya. Apakah hari ini hadir semua teman-teman kalian? Hadir, Bu. Oh ya, jangan lupa nanti kalian juga harus mengisi daftar hadir yang ada di Google Classroom ya. Tadi Ibu sampaikan bahwa tujuan kali ini kalian bisa mengerti atau menganalisis struktur teks anekdot. Nah, sebelumnya, anekdot yang baik itu yang seperti apa ya? Baiklah, kita mulai dari struktur yang pertama. Ada abstraksi. Nah, ini ada contoh sebuah abstraksi. Pada suatu hari, seorang guru di sebuah sekolah dasar sedang menanyai seorang murid tentang hasil belajar menghafalkan huruf. Struktur yang kedua kita sebut sebagai orientasi. Bisa bantu Ibu untuk membacakan struktur yang kedua ini? Apa pengertiannya dan contohnya? Ya, Orientasi, bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Iya, betul sekali. Dilanjutkan Aisyati dengan contohnya orientasi. Pak guru bertanya pada Bobby tentang sudah berapa huruf yang Bobby hafal. Lalu Bobby menjawab bahwa ia hanya akan menghafalkan huruf D, E, F, G, A, B, T. Setelah mendengar jawaban dari Bobby tersebut, Pak guru pun bingung lalu bertanya kembali kepada Bobby kenapa Bobby hanya mau menghafalkan 7 huruf saja. Iya, baik. Terima kasih Aisyati sudah membantu Ibu untuk membaca. Struktur yang kedua ini kita sebut sebagai orientasi. Berikutnya kita akan masuk ke struktur yang ketiga yang kita sebut dengan krisis. Ya, sekarang bergantian ya. Coba. Krisis Silakan. adalah bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Itu, Bu. Ya, bisa diberikan contohnya untuk krisis? Untuk contohnya, lalu Bobby menjawab dengan lantang bahwa dengan menghafal 7 huruf tersebut saja, Bobby bisa jadi pemusik yang hebat dan menghasilkan banyak uang. Itu, Bu. Iya, terima kasih Mas Debi. Paham tidak Mas Debi dengan krisis ini? Paham, Bu. Dengan menghafalkan 7 huruf saja, Bobby bisa menghasilkan banyak uang. Begitu ya? Iya, Bu. Iya. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Untuk struktur yang keempat, itu kita sebut dengan reaksi. Mendengar jawaban tersebut, lantas Pak Guru hanya mengangguk-angguk saja dan berbicara, benar juga. Nah, itu namanya reaksi. Selanjutnya, struktur yang terakhir atau yang kelima kita sebut dengan koda. Nah, dalam
cerita tersebut kodenya adalah kelas kembali berlangsung normal. Nah, begitu ya. Jadi di sini Ibu garis bawahi lagi, kalian bisa mengingat struktur dari teks anekdot itu dengan istilah absorpsis record, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Setelah ini kalian melanjutkan kegiatan belajar secara berkelompok. Kalian bisa membentuk kelompok yang terdiri atas 4 sampai 5 orang. Kalian bisa belajar secara mandiri. Ibu sudah mengunggah bahan ajar melalui Google Classroom. Kalian pelajari bersama anggota kelompok kalian. Kemudian berikutnya, kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan. LKPD-nya juga sudah Ibu unggah di dalam Google Classroom. Bersama kelompok kalian, silahkan didiskusikan LKPD-nya dan dikerjakan pertanyaan yang ada di LKPD. Ada 2 pertanyaan di dalamnya. Nah, nanti setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, kita kembali lagi di Google Meet yang kedua. Kita akan membahas pekerjaan kalian dalam LKPD. Nanti persiapan tiap-tiap kelompok untuk presentasi hasil dari pekerjaan kalian. Selamat siang anak-anak, bagaimana kegiatan kalian tadi bersama anggota kelompok yang lain? Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah, baik sekali. Tadi Ibu pantau melalui Google Classroom dan juga melalui WA Group, kalian terlihat aktif ya, semangat, antusias mengerjakan LKPD yang sudah Bu Asis sediakan tadi. Kita presentasi ya. Kelompok 1, silahkan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Oh ya, Nurul ya, mewakili kelompok 1 ya. Oh ya, silahkan. Ya Bu, saya Ya, akan baik, terima mewakili kasih. kelompok 1 untuk presentasi. Ya, terima kasih. Jawaban dari kelompok 1 lengkap sekali. Ya, apakah ada kesulitan kelompok 1 tadi dalam mengerjakan LKPD? Nurul, bagaimana? Tidak Bu, kami bekerja sama. Iya, itulah yang Ibu harapkan ya. Kalian bisa bekerja sama dan bertanggung jawab dengan tugas yang Ibu berikan. Ya, selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Silahkan kelompok dari Patricia. Ya Bu, saya mewakili kelompok 2. Iya, bagus sekali. Jawaban dari kelompok 2 semakin melengkapi dari jawaban dari kelompok 1. Nah, baiklah, semua kelompok sudah presentasi ya. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah garis bawah di sini. Nah, jadi untuk dapat memahami, menganalisis struktur teks anekdot, kalian bisa mencarinya melalui struktur, kemudian abstraksi, kemudian krisis, reaksi, dan koda. Nah, coba kita refleksikan kegiatan belajar kita hari ini. Apakah kalian sudah merasa memahami dengan materi struktur teks anekdot dan kebahasaannya ini? Bagaimana, Ratri? Ratri sudah paham atau belum, Ratri? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Jawaban dari Ratri mungkin sudah mewakili dari kalian semua ya. Jadi Ibu simpulkan di sini kalian sudah dapat menelaah struktur teks anekdot dengan baik dan juga sudah dapat menelaah unsur kebahasaan yang ada pada teks anekdot. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu mengingatkan kalian untuk dapat mengerjakan tes formatif yang sudah Ibu unggah melalui Google Classroom. Silahkan tes formatif itu dikerjakan secara individu. Nah, setelah itu, untuk pelajaran pada pertemuan berikutnya, kita akan kembali mempelajari teks anekdot. Demikian pelajaran kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk kalian dalam belajar meskipun kita PJJ. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.